Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Komar Syabani, NIM 180321100015. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, hasil pengerjaan uas saya, yaitu tentang manajemen risiko di sektor pertanian Kanada mengingat COVID-19, pertimbangan 1 tahun kemudian. Terdapat beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua risiko yang direalisasikan, yang ketiga program pemerintah, yang keempat pemaparan celah program BRM, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir adalah kelemahan dan kelebihan. Latar belakang program yang dilakukan pemerintah Kanada yaitu BRM Business Risk Management, yang merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan ketidakpastian produksi yang dihasilkan oleh suatu negara di segala sektor, khususnya pada sektor pertanian. Salah satu negara yang terdampak virus tersebut adalah Kanada. Kanada sendiri merupakan negara yang sukses di sektor pertanian, diantaranya gandum dan biji-bijian. Pendapatan dari sektor pertanian banyak digunakan oleh negara untuk dana bantuan yang terdampak COVID-19. Peningkatan pendapatan rumah tangga selama 3 dekade diperkirakan 22% dengan pendapatan negara sebesar 2,4 miliar. Namun adanya pandemi, pemerintah khawatir nilai perkiraan tersebut tidak tercapai karena bahkan pertanian Kanada dikhawatirkan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sehingga mengurangi pendapatan negara. Untuk permasalahan sendiri, untuk pemerintah sendiri akan mengupayakan program lanjutan BRM sebagai bahan acuan di tengah pandemi agar pendapatan negara stabil. Kekhawatiran pemerintah akan kondisi saat ini masih menjadi masalah serius bagi Kanada karena perekonomian menjadi berkurang. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu mengidentifikasi manajemen risiko pada sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk menguraikan respon program pemerintah yang mempengaruhi produsen. Yang ketiga, yaitu menjelaskan kesenjangan dan perubahan pada pemrograman BRM. Selanjutnya adalah realisasi risiko. Sektor peternakan dan hortikultura menjadi yang utama menghadapi beberapa risiko di tengah pandemi COVID-19. Pada peternakan sendiri membahas tentang penurunan jumlah daging sapi yang dihasilkan. Adapun permasalahan lainnya yang dijelaskan oleh Wersing et al. 2021, bahkan impor dan pasokan susu sapi dijaga sangat ketat untuk mempertahankan harga jual yang diinginkan. Kekhawatiran besar pada hortikultura adalah terkait pasokan tenaga kerja asing. Pada tahun 2020, TKA sebanyak 84.815 yang berada di Kanada dan mengalami penurunan sebanyak 14.000. Dengan demikian, realisasi risiko adanya pandemi saat ini adalah yang pertama, pada tanaman biji-bijian jagung mengalami penurunan harga dan permintaan sementara. Yang kedua, kekurangan kapasitas pengolahan daging sapi pada sektor pertanian. Yang ketiga, pasokan tenaga kerja asing sementara. Selanjutnya adalah program pemerintah. Rangkaian program publik BRM saat ini terdiri dari Agri Stability, Agri Insurance, dan Agri Recovery. Yang selanjutnya, respon pemerintah Kanada terhadap produsen domestik yaitu yang pertama, bold base dan memastikan akses ke modal yaitu kapasitas pendanaan FCC dan Federal APP. Yang kedua adalah tanggapan kedua ditargetkan dan
reaksioner terhadap masalah COVID-19, yaitu tambahan biaya terhadap pekerja asing sementara dan menahan ternak. Langkah itu dikatakan bijaksana secara finansial dan secara substansial menyimpang dari seruan berbasis luas untuk dana publik utama yang diminta oleh petani. Selanjutnya adalah celah program BRM. Adanya program BRM. Yang pertama, produsen tetap menjalankan aktivitasnya di sektor pertanian dan sektor yang lain dengan produksi yang dihasilkan selalu meningkat. Pertanian Kanada menyebutkan bahwa pendapatan pertanian meningkat sebesar 22% dan pendapatan perekonomian negara sebesar 2,4 miliar. Kesimpulannya, program BRM yang dijalankan pemerintah berhasil karena dampak dari pandemi tidak dipengaruhi oleh hasil produksi sektor tanaman pangan dan ternak. Yang kedua adalah satu-satunya penyesuaian program BRM akibat pandemi COVID-19 adalah masuknya tenaga kerja asing di Kanada yang sempat kekurangan tenaga kerja untuk sektor hortikultura. Yang ketiga, kesimpulannya adalah adanya pandemi tidak menimbulkan dampak yang besar bagi sektor pertanian dan peternakan di Kanada karena program yang dijalankan pemerintah Kanada terlampau baik dan hasilnya dengan hasil produksi meningkat sesuai dengan prediksi yang dilakukan sebelumnya. Untuk kesimpulannya, perubahan dan adanya program BRM oleh pemerintah Kanada saat pandemi COVID-19 tidak begitu banyak dampak yang ditimbulkan karena selama 3 dekade pendapatan perekonomian masih terus meningkat. Kesimpulan yang kedua, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada untuk COVID-19 tidak begitu besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan negara di berbagai sektor, khususnya sektor pertanian dan peternakan. Kanada terus mengekspor produk pertanian yang dihasilkan sebesar 50%. Untuk sebagian besar, hasil dari sektor pertanian dan peternakan sudah efisien walaupun di tengah pandemi COVID-19. Jadi, pemerintah Kanada tidak perlu khawatir apabila terjadi penurunan produksi atau hasil di bawah 10%. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan pada jurnal ini. Untuk kelemahannya pada penelitian ini tidak dijelaskan secara rinci dan jelas bagaimana alur penentuan risiko manajemen yang dilakukan negara di sektor pertanian dan peternakannya. Yang kedua yaitu metode penelitian yang dilakukan tidak terlalu jelas, bahkan tidak ada yang dijelaskan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil yang sempurna dengan mencapai tingkat efisiensi sebelum adanya program pemerintah maupun setelah adanya program pemerintah. Untuk kelebihan yang kedua yaitu rujukan penelitian lain dan sumber statistik peternakan pangan sudah sangat jelas adanya. Sehingga apabila pembaca ingin mengetahui data dari penelitian tersebut dapat dicari dengan mudah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.